Shalom teman-teman, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama dalam bagian ini kita akan menyimak satu cuplikan video terkait dengan ocehan serampangan dari Ustadz Yahya Walloni yang berbicara tentang iman Kristen. Dan karena itu mari kita simak, nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Katolik dan Protestan tidak sama. Karena kenapa? Samanya satu, sama-sama proses setan. Gereja Protestan hari Minggu tidak boleh ke Katolik. Kenapa? Karena liturgikanya, tata cara ibadahnya, hukum-hukum syar'i ibadah kebaktiannya tidak sama. Perhatikan, Katolik dan Protestan tidak sama. Karena kenapa? Samanya satu, sama-sama proses setan. Nah teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yahya Walloni. Ini beliau menggunakan mulutnya dengan begitu serampangan ketika berbicara tentang iman Kristen. Saya tidak tahu dasar apa yang beliau gunakan untuk berbicara seperti ini, tetapi yang pasti dalam bagian ini beliau menyampaikan dua hal. Pertama, tentang persamaan umat Kristen Katolik dengan umat Kristen Protestan adalah sama-sama pro-setan katanya. Terus bagian yang keduanya beliau menyampaikan bahwa yang beragama Katolik itu tidak bisa pergi beribadah pada hari Minggu di gereja Protestan, dan demikian sebaliknya yang beragama Protestan tidak bisa pergi ke gereja Katolik pada hari Minggu karena liturgikanya berbeda. Nah teman-teman sekalian, mari kita tanggapi tahap demi tahap yang disampaikannya ini terkait dengan ucapannya bahwa persamaan Katolik dengan Protestan ini sama-sama pro-setan. Ini tentu saja ucapan yang sangat serampangan, dan saya pikir justru ucapan seperti ini menggambarkan isi pikiran dan juga isi hati dari Pak Ustadz Yahya Walloni. Karena jangan salah bahwa ucapanmu Ustadz Yahya Walloni adalah gambaran tentang dirimu sendiri. Jadi baik ataupun tidak baik yang keluar dari mulutmu itu menggambarkan tentang dirimu yang sejatinya. Dan kalau Anda mengucapkan hal yang tadi ini begitu serampangannya, bagi saya secara pribadi itu menggambarkan diri Anda sendiri, bukan menggambarkan tentang iman Kristen. Dan kemudian mengenai pernyataan Anda bahwa orang Kristen itu tidak boleh pergi ke gereja, yang Katolik nggak boleh ke Protestan, sebaliknya Protestan nggak boleh ke Katolik pada hari Minggu, semata-mata karena alasannya seperti yang Anda sampaikan, karena perbedaan liturgi. Ustadz Yahya Walloni, ucapan ini juga lagi dan lagi semakin menunjukkan betapa Anda tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen. Harusnya sebagaimana yang pernah Anda klaim, karena Anda mengaku bahwa Anda mantan rektor. Ya setidaknya sebagai seorang mantan rektor punya pengetahuan minimal tentang dasar-dasar iman di dalam iman Kristen, baik yang beragama Katolik maupun yang beragama Protestan. Dan apa yang Anda sampaikan itu tidak ada di dalam iman Kristen. Orang yang beragama Protestan boleh pergi ke gereja yang beragama Katolik, dan sebaliknya dengan Katolik boleh pergi ke gereja yang beragama Protestan. Saya salah satunya yang sering sekali pergi ke gereja Katolik, karena beberapa teman-teman saya adalah beragama Katolik, dan sebaliknya mereka pun juga kadang-kala pergi ke tempat saya, karena pada dasarnya saya Kristen Protestan. Memang betul di dalam iman Kristen, khususnya gereja Katolik dan gereja Protestan, ada beberapa hal yang berbeda mengenai pengajaran. Tetapi bukan berarti tidak ada persamaannya. Karena itulah bagi saya dan beberapa teman-teman saya sepakat dan sangat menerima bahwa sekalipun kita punya perbedaan dalam hal pengajaran, tapi kan kita sama dalam beberapa prinsip iman. Salah satunya adalah Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia dan satu-satunya yang menjadi juru selamat. Inilah keyakinan iman kami. Dan bagi kami bisa bekerja sama dalam konteks ini. Jadi tidak ada larangan tertulis, juga tidak pernah saya dengar larangan secara lisan bahwa yang beragama Protestan tidak boleh Katolik dan sebaliknya karena liturginya berbeda. Oleh karena itu, apa yang Anda sampaikan ini justru mempresentasikan betapa Anda tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen. Dan ini kan konteksnya Anda sedang berbicara di dalam agama Anda yang sekarang ya. Posisinya Anda sedang berceramah. Entah dalil apa yang Anda gunakan sehingga kemudian mulut Anda itu Anda pakai untuk membicarakan tentang iman Kristen, bukannya membicarakan tentang iman Anda yang sekarang. Kan konteksnya Anda sedang berceramah di dalam keyakinan Anda. Lalu kenapa Anda pakai mulut Anda untuk membicarakan tentang iman Kristen?
Harusnya Anda gunakan mulut Anda untuk menyampaikan apa yang ada di dalam keyakinan Anda kepada umat yang sedang mendengarkan Anda pada saat itu. Saya tidak tahu ya, ini orang yang mendengarkan Anda pada saat itu hatinya tenang ketika mendengar hal seperti ini atau seperti apa. Tapi saya mendengar ini karena Anda berbicara tentang iman saya. Pada tahap tertentu hati saya agak tidak enak. Tetapi sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami bahwa berdoalah bagi mereka. Bahkan mereka yang tidak menyukai akan keberadaanmu, doakan mereka. Dan inilah ajaran yang kemudian menjadi dasar dari kami bersikap ketika menghadapi orang seperti Anda, Pak Ustadz Yahya Waloni. Saya hanya mau menyampaikan kepada Anda, Pak Ustadz Yahya Waloni, memang Anda sudah sangat sering sekali membicarakan tentang iman Kristen secara serampangan. Dan yang kami lakukan akhir-akhir ini adalah menanggapi ocehan Anda dan menyampaikan apa yang benar yang ada di dalam iman Kristen. Ya, selebih daripada itu, biarlah Tuhan kami sendiri yang akan berurusan dengan Anda. Karena kami meyakini dan percaya. Bahkan kalau Anda mempelajari dalam kitab Perjanjian Lama, dan mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, bahkan dalam Perjanjian Baru. Misalnya saja, orang Israel itu tidak membela Tuhannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Allah kamilah yang selalu menjadi pembela bagi kami. Dan karena itu Pak Ustadz Yahya Waloni, ini yang bisa kami lakukan menanggapi ocehan-ocehanmu supaya orang-orang Kristen juga mendapatkan edukasi dan sekaligus orang-orang yang mungkin pernah percaya dengan ocehan Anda bisa kemudian mendapatkan informasi yang baru terkait dengan apa yang Anda sampaikan. Tetapi mengenai apakah kami harus membela Tuhan kami sedemikian rupa, bagi saya secara pribadi pada tahap dan konteks tertentu, kami tidak perlu membela Tuhan kami. Dia adalah Tuhan, Dia sanggup membela dirinya sendiri. Dan ucapanmu atau siapapun itu sama sekali tidak mempengaruhi kualitas, jati diri, dan keberadaan dari Tuhan kami. Karena Dia mulia adanya, dan identitas sejatinya adalah Allah adanya. Dan apapun yang Anda ucapkan, termasuk dari kalangan orang Kristen pun, itu tidak akan mengubah identitas, jati diri, dan keberadaan dari Allah kami. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang mulia adanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya hanya mau menyampaikan kepada Anda, Pak Ustadz Yahya Waloni, saya berdoa untuk Anda supaya Anda bertobat dan tidak lagi membicarakan iman Kristen. Bila Anda tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen, yang mendingan Anda jangan bicara. Dan selebih daripada itu, biarlah Tuhan yang berurusan atas diri Anda sendiri. Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Ia punya caranya sendiri untuk kemudian menangani orang seperti Anda. Karena itu pada kesempatan ini teman-teman sekalian, sekaligus saya ingatkan kepada kita semua, bila nanti kalian berkomentar di kolom komentar, silakan saja berkomentar, tapi mari menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Berikanlah komentar yang kemudian bisa membangun. Memang saya maklum bila teman-teman kemudian hatinya mungkin panas, tapi mari tetap ingat bahwa pengajaran yang luar biasa di dalam iman Kristen adalah kasih. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang sempurna, dan mari kita mengikuti teladannya.